Ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauriza Eka Farizi. Eh, NIM dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa. Dengan nomor induk mahasiswa 2022 215. Oke, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kegunaan AI dalam pendidikan bahasa Arab. Jadi, apa sih AI itu dalam pendidikan bahasa Arab itu? Manfaat atau kegunaannya seperti apa di di era digital ini seperti itu. Oke, di sini, oke kita ke pendahuluan dulu. Di sini pendahuluannya kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan mendasar dalam cara kita belajar dan mengajar bahasa Arab dengan memanfaatkan teknologi. Pendidikan menjadi lebih personal, adaptif, dan interaktif, memungkinkan siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam penguasaan bahasa. Oke, di sini ada tantangan dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada tiga. Yang pertama, kompleksitas bahasa. Seperti tata bahasanya, nahwu dan sorof, terus kemudian variasi dialek dan pelafalan huruf yang unik menjadi tantangan besar di era digital seperti ini kan. Terus lalu keterbatasan interaksi. Jadi di zaman sekarang ini serba digital yang memungkinkan siswa itu eh, tidak mempunyai ruang interaksi seperti waktu praktek berbicaranya yang terbatas di dalam kelas. Jadi di zaman sekarang ini eh, apa ya? Yang setahu saya tuh di pondok atau sekolah-sekolah Islam itu waktu pembelajaran bahasa Arab itu sedikit terbatas. Jadi yang setahu saya ya. Terus eh, pendekatan satu untuk semua. Materi ajar seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kecepatan belajar setiap siswa yang berbeda. Jadi ya si, ada yang siswanya cepat belajarnya apa kayak menyerap ilmunya, ada juga orang apa siswa yang nyerap ilmunya lambat seperti saya. Terus lalu kurangnya umpan balik instan. Siswa harus menunggu guru untuk mendapatkan koreksi dari kayak misalnya guru itu maksudnya kurang kurang apa ya kurang perhatian kepada siswanya mungkin itu salah satunya kali ya. Lanjut, AI sebagai solusi personalisasi dalam pembelajaran yang adaptif. Analisis kemampuan AI menganalisis kekuatan dan kelemahan siswa secara real time. Kedua, jalur belajar khusus. Sistem secara otomatis menyusun kurikulum yang disesuaikan baik dari segi kosakata, tata bahasa maupun latihan. Jadi AI ini bisa lah apa membuat sistem secara otomatis yang menyusun kurikulum. Jadi i- eh, AI itu cuma alat bantu kita yang nyusunnya. Kita tuh bosnya tuh buat AI-nya gitu. Dalam segi kosakata, tata bahasa maupun latihan. Terus yang ketiga, konten adaptif. Tingkat kesulitan materi disesuaikan dengan kemajuan siswa. Memastikan mereka tetap tertantang tanpa merasa frustasi. Ya, seperti
Ya tadi yang saya bilang tadi, setiap siswa beda-beda. Tapi harus ada kayak tantangan tersendiri dari setiap siswa tuh. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mengaplikasikan inti AI dalam praktek. Bagaimana AI bekerja? Yang pertama, latihan percakapan. Chatbot ada chatbot itu kayak ya ngomong ke AI pakai bahasa Arab, bahasa Inggris lah. Simulasi dialog nyata untuk melatih kemampuan berbicara dalam berbagai skenario di pasar, di bandara, dan lain-lain. Intinya kamu ngomong sama AI dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris dengan menggunakan chatbot ini. Yang kedua, analisis pelafalan. Teknologi pengenalan suara memberi umpan balik instan dan akurat terhadap pelafalan huruf, makhraj, dan intonasi. Yang ketiga, koreksi tata bahasa otomatis. AI dapat memeriksa tulisan siswa, menyoroti kesalahan nahwu dan sorof, serta memberikan penjelasan platform yang pembelajaran cerdas. Aplikasi seperti Duolingo dan Monly menggunakan AI untuk menyajikan latihan interaktif dan ya untuk latihan interaktif lah. Eh banyak sih sekarang apa AI yang bisa mengkoreksi tata bahasa otomatis seperti ada namanya Shakal itu eh, bisa mengharokati. Nah, seperti itu. Duolingo juga sepertinya itu media pembelajaran yang harus ya itu bagus lah. Oke, selanjutnya manfaat bagi pelajar. Yang pertama, pembelajaran aktif dan termotivasi. Eh, gamfif, Gamifikasi dan konten interaktif membuat belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Tentu di zaman sekarang harus dong pakai eh, ya, digital multimedia lainnya. Terus yang kedua, fleksibilitas tanpa batas. Akses materi dan latihan kapan saja, di mana saja, memungkinkan belajar sesuai ritme kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, umpan balik instan dan personal. Koreksi kesalahan secara langsung, mempercepat pemahaman dan membangun kepercayaan diri untuk berlatih. Jadi, misal saya, Sis dan teman saya itu ya latihan percakapan lah, seperti itu. Jadi kalau ada salah, dikoreksi. Nah, oke, yang selanjutnya manfaat bagi pendidik. Yang pertama, otomatisasi tugas administratif. Jadi AI mengambil alih, bukan mengambil alih sih, kayak membantu kita, membantu pendidik guru pekerjaan repetitif seperti penilaian kuis dan latihan, kayak apa ya, membebaskan waktu guru itu seperti meringankan waktu guru. Nah, terus yang kedua, wawasan pembelajaran mendalam. Dashboard analitis menyajikan data performa setiap siswa, membantu guru mengidentifikasi siapa yang butuh bantuan lebih, siapa yang butuh bantuan lebih. Yang ketiga, fokus pada pengajaran yang humanis. Guru dapat lebih berkonsentrasi pada diskusi, bimbingan, personal, dan aspek pengajaran lain yang membutuhkan sentuhan manusia. Jadi emang di zaman sekarang tuh eh, pengajaran apa guru tuh harus humanis kayak kayak nyebar lah gitu loh. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya tantangan dan masa depan. Yang pertama ada tantangan kurasi konteks. AI terkadang masih keliru dalam memahami konteks budaya atau agama dalam teks. Makanya AI ini dijadikan mendingan dijadikan apa ya? Alat bantu bukan apa ya, kita yang mengganti apa bukan AI yang menjadi manusia bukan.
AI-nya jadi hewannya gitu. Terus eh, ketergantungan. Nah, kayak tadi nih, ketergantungan resiko siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan kurang berpikir kritis. Makanya itu apa ya? Itu ya guru itu harus kayak membuat bagaimana suasana suasana kelas itu menjadi eh, ruangnya berpikir kritis. Nah, seperti itu. Selanjutnya, biaya dan akses. Implementasi AI memerlukan investasi dan infrastruktur yang memadai. Sekarang itu kalau mau pro kayak yang lebih apa ya? Sekarang AI sekarang ini kalau mau lebih eh, jawabannya lebih padat atau yang lebih kayak lebih kritis lagi itu perlu pro lagi, bayar lagi. Nah, gitu. Oke, masa depannya pengalaman imersif. Belajar bahasa Arab dalam simulasi lingkungan virtual di Kairo atau Mekah ada, tapi itu ya kayak seperti tadi itu mahal sekali kan. Terus pemahaman dialek AI yang lebih canggih dalam membedakan dan mengajarkan berbagai dialek Arab. AI sebagai asisten peneliti membantu dalam analisis sastra, pelacakan asal-usul kata, istiqoh, dan banyak lagi. Kesimpulannya, AI itu alat bantu, bukan pengganti manusia. Nah, seperti itu. Yang pertama, AI merevolusi pendidikan bahasa Arab melalui personalisasi, interaktivitas, dan efisiensi. AI memberdayakan pelajar untuk belajar sesuai kecepatan berpikir mereka, dan memberdayakan pendidik untuk mengajar dengan lebih efektif. Yang ketiga, peran guru tetap tak tergantikan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang memberikan sentuhan manusiawi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam apapun itu katanya. Wassalam waro- wassalam wassalam waro- wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.